Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, penulis riset AVG-nya ya. Penulis kalian mau coba eco riding, ya tentu dalam keadaan lalu lintas real ya. Jadi kalau butuh pelannya pelan, kalau bisa jalan lancar ya jalan lancar dengan kecepatan, kalau bisa diusahakan konstan sebagai cara untuk berkendara eco riding. Jadi penulis melakukan eco riding ini untuk mencari tahu kesamaan mencari tahu konsumsi bahan bakar ketika pakai bensin pertalite campur akasu. Ini oli mesin sudah beda, oli mesin sudah pakai apa jenenge campuran ya, oli campuran oli poi. Ada oli yang menurut penulis bagus, ada oli yang menurut grup oli besar bagus. Yang jelas ya olinya merupakan oli populer yang ya dipakai orang-orang, bukan oli yang terkenal oli jangan dipakai. Kalau sudah gini ya biarin ya, penulis tetap jalan karena kondisi real ya. Ya cuma doa aja lah, moga-moga nggak banyak berhenti. Tapi nanti kalau lampu merah lama penulis matikan ya mesinnya ya. Jadi kalau berhenti ya penulis matikan. Penulis kali ini ingin bahas soal, lupa penulis mau bahas apa tadi itu. Tapi lihat ada postingannya Bro Aksanaria, Bro Tangan Besi. Penulis lihat bahwa ada pengguna Honda Beat ya, motor baru belum ada plat nomornya, sudah hitam olinya, padahal itu sudah ganti oli 3 kali. 1000 km ganti oli 3 kali itu entah ya opo ya penyebabnya ya. Karena setahu penulis kalau motor Honda itu ganti servis pertamanya 1000 ya, atau 400, Pak lupa. Kalau Honda PCX 1000, kalau Honda Beat entah ya, masa 400. Nah, apa jenenge si bro-nya ini, Bro Aksanaria ini cerita bahwa oli mesin itu jadi hitam setelah katanya oli barusan ganti 70 km jadi hitam. Hitamnya sih menurut penulis nggak hitam banget ya, kalau lihat kondisinya itu sekitarnya masih ada coklatnya, jadi pinggiran bening ada beningnya lah masih ya. Ya, menurut penulis itu bisa terjadi kalau misal oli sebelumnya itu wis bener-bener rusak parah. Jadi oli sebelumnya sudah rusak parah, terus pemakaian 70 km itu membuat olinya jadi nyampur oli lama dan ya sempat ikut rusak juga. Tapi karena termasuk oli masih bagus ya, jadi masih ada beningnya. Karena kalau oli baru mulai dari awal 770 km jadi rusak ya, menurut penulis itu oli parah banget. Iya, kalau oli 400 km sudah hitam itu ya pernah penulis rasakan ketika nyoba Yamaluk Supermatic, ketika dipakai 700 km hitam, setelah itu ganti oli dipakai 400 km hitam. Nah itu ya sama lah, mungkin ceritanya seperti itu. Jadi hitamnya oli yang baru itu karena oli yang lamanya sudah hitam.
3 kali ganti oli di 3000 km, di 1100 km itu juga bukan indikasi bahwa gantinya tiap 300 atau berapa gitu ya. Bisa jadi oli pertama dipakai 800, terus komplain kok motornya jadi bermasalah, suaranya kasar macam-macam, terus diomongkan akhirnya ganti oli, kok masih 200 km kemudian kok kasar lagi, komplain lagi, jadinya di ya berapa 1030 km komplain ganti oli. Jadi oli ketiga ya, itu kedua, ketiga kok ada ya. Bisa aja 100 km laporan dibongkar mesinnya untuk ganti oli, bisa aja seperti itu. Entahlah wis ya apa hitungannya ya, pokoknya maksud penulis bisa jadi ganti olinya itu bukan per 300, tapi bisa aja ganti oli pertama di 800 km atau berapa lah, anggap aja 600 gitu juga udah bisa. Karena motornya penulis sendiri di NMAX ya, NMAX bukan Honda Beat tapi NMAX. Ganti oli pertama 700 km olinya sudah hitam. Penulis lihat siapa ya, Bro Nersa Jangeri mungkin ya, Nersa Jangeri itu ganti oli di di 600 km kalau nggak salah, itu juga sudah hitam. Ya cukup menakutkan juga ya. Kalau yang motornya Nersa Jangeri adalah motor Vario 160. Entah sekarang ganti olinya tiap berapa kilometer sekali, tapi kayaknya olinya masih tetap pakai punya Honda SPX ya, SPX 2. Ya tentu tahu bahwa SPX itu sudah ganti botolnya. Katanya sih SPX itu sebenarnya yang buat macam-macam. Ya penulis nggak tahu. Tapi yang penulis lihat di lapak itu ada SPX buatannya Repsol. Jadi ada penjual yang kasih fotonya, foto resolusi tinggi sehingga bisa lihat. Oh ternyata ini yang buat pabriknya siapa. Jadi pabriknya adalah Nusaraya Primatama kalau nggak salah namanya. Tapi itu Repsol ada dua, yang satu Nusaraya Primatama, yang satunya lagi Pacific Lubritama. Repsol MXR3 itu ternyata buatannya Pacific Lubritama. Iya, makanya jadi penulis jadi tertarik juga untuk coba olinya Pacific Lubritama. Pacific Lubritama itu punya banyak merek oli, salah satunya SPC atau apalah. Penulis belum pernah punya produknya Pacific Lubritama ya, kecuali yang mereknya bukan merek Pacific Lubritama. Ya, yang jelas mengkhawatirkan gitu loh, kok umurnya pendek wis rusak. Pabrik oli emang bukan apa jenenge, belum tentu jadi penentu oli itu bagus atau rusak. Yang blending itu belum tentu yang bertanggung jawab sama kualitas bahan olinya, karena bisa aja yang produksi pakai bahan oli tergantung yang order. Oh saya ingin bahan olinya dari sini. Tapi untuk kasus extend ya, kan penulis sudah beli oli extend. Itu kan yang buat adalah Sowo Varia Tradingco.
Nah kalau extend ya kebetulan bahannya sama persis dengan oli Win. Jadi oli Win itu buatannya Bariatra Dinko, dan extend juga penulis lihat kebetulan bahannya sama. Jadi mungkin ada yang perusahaan blending yang olinya itu menyediakan, tinggal lain-lain rumusnya lain-lain dari yang order, atau ya mungkin bisa aja bahan olinya pun dari dari yang ordernya. Mengapa penulis ngomong gini? Karena ya penulis khawatir juga, jangan-jangan Repsol yang sekarang bahannya podo karo yang dipakai di SPX 2 itu. Kalau bahannya sama dengan yang dipakai di SPX 2, wah penulis ya jadi nggak bisa rekomendasikan. Sayangnya penulis sendiri nggak ada kendaraan yang mau pakai oli 10W30. Untuk mobil enggak, untuk apa jenenge, untuk motor juga enggak. Honda Fit jelas nggak cocok pakai 10W30. Udah pernah coba, kapok mas, 2 kali udah kapok. Jadi Honda Fit-nya penulis jelas butuhnya 15W50 atau 20W50. Suzuki Next 2 penulis emang kalau pakai 15W50 terlalu kental. Harusnya 10W40, sayangnya 10W40 kan sing api ya. Yang perintahnya penulis pakai di motor ini. Hahaha. Apalagi sekarang apa namanya? Oh iya tak patah ini. Apalagi sekarang Next 2 nya sudah kena fuel dilution gara-gara pakai Enduromatic V. Emang kalau sudah kadung pakai oli jelek terus telat ganti oli, wis. Penulis itu telat karena pakai acuan sama dengan sebelumnya 5.000 ya, sesuatu yang salah. Karena ternyata Enduromatic V bisa setahan itu. Sebelumnya juga sudah sedikit dirusak oleh Pastorantino 10W40. Nah, yang jadi poin pembahasan penulis gini, ya kita harus waspada ya dengan oli-oli yang mendadak berubah kualitasnya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita ya, untuk kalau ganti oli jangan pakai acuan kilometer, jangan biasanya segini gitu ya. Penulis sendiri telat ganti olinya motor Next 2 itu ya karena motornya nggak dipakai sendiri. Begitu penulis tahu mesin Next 2 dimatikan bunyi kasar, langsung wis tak ganti, cari seadanya. Dan ternyata memang olinya sudah rusak parah. Terus kalau nggak dari kilometer, dari apa ya, dari suara mesin lah, dari performa motor lah. Performa motor itu ya kita menghitungnya dari pertama ganti oli sampai ya ketika dipakai suaranya kasar itu. Kalau dipakai sudah terasa nggak licin ya coba lihat dari ciri-ciri lain, karena kadang susah dari satu ciri tok. Apalagi kalau pakainya nggak memperhitungkan performa ya, nggak pakainya langsung gerotak, wah, pokoknya gas rem, susah ya. Cuma yang kalau ngegasnya kalem-kalem tok bisa membedakan mungkin ya. Apalagi ya wis itulah ya, wis itu. Nanti ini penulis skip dan teruskan lagi kalau sudah apa jenenge, sudah balik, sudah mau closing aja ya. Ya wis.
Ya, angkanya 49,8. Beda ya sedikit lah istilahnya dari sebelumnya yang 51 km per liter. Jadi nggak beda banyak ya, nggak beda banyak. Ya mungkin karena lalu lintas atau apalah ya, yang jelas sedikit bedanya. Ini waktu 0-100 paling buruk kayaknya ya, soalnya kayaknya nggak nyampe 100 tadi ya, jalannya sudah habis duluan. Jadi ya kalau kondisi sekarang ya entah karena olinya ya, oli pengaruh. Oh, ini olinya campur macam-macam, entah yang mana yang bikin jelek, yang Eneosnya kah, BM1 nya nggak tahu, tapi rupanya mungkin olinya menghambat. Ini olinya kayaknya sudah rusak juga kayaknya ya. Ya sini nanti penulis drain juga. Ternyata kalau nyampur oli dengan oli jelek hasilnya jelek juga ya. Jadi Eneos molybdenum nggak bisa jadi karena aditif oli, begitu juga BM1. Ini oli sudah terasa lebih encer, tapi yang jelas suara trik-triknya udah keluar, padahal ini oli yang harusnya kekentalan kebanyakan adalah belakangnya 50. Terus akasiunya mungkin ya entah pengaruh banyak atau sedikit, tapi yang jelas nggak nambah performa. Oh ya, soal akasiu yang apa, penjualnya sudah klarifikasi ya, bahwa yang Grand Akasu itu punya Chandra Lim, yang Akasu ada plusnya itu punya Haryanto Misel. Formula mungkin sudah beda ya, walau unik juga karena sebelumnya Chandra Lim pernah foto bersama dengan Haryanto Misel. Misah Adit itu entah kenapa, apa karena dari sisi modal saja atau memang dari bahan olinya sudah beda. Tapi yang sekarang Akasu yang penulis coba ini nggak tahu ya, yang dari top speed nggak tahu ya, karena penulis gagal top speed terus. Yang jelas dari 0-100 jadi makin lambat, dari sisi iritnya nggak makin irit, malah berkurang ya. Yang sebelumnya 60,9 jadi 60,3, yang sebelumnya 51 sekarang jadi 49,8 ya, dekat 50 lah. Sebenarnya beda dikit ya. Impresi paling positif nggak ada efek positifnya, impresi negatifnya jadi tenaga berkurang performanya. Ya mungkin ini aditif cocoknya hanya untuk nambah nilai oktan, sementara itu penulis butuhnya untuk nambah kandungan energi. Ada yang nawari lagi, tapi penulis agak trauma karena nawari 3 jenis ya, dan di websitenya dia manapun nggak ada informasi bedanya jenis ini dengan yang lain ya. Nanti penulis lihat dulu lah, ada yang nawari merek apa, Bio Red, Bio Blue, Bio Black kalau nggak salah namanya. Apa bedanya BC1 dengan yang lain, penulis mau cari dulu. Dan ini oli penulis ganti karena wes rusak ya. Ternyata kumpulan oli, kalau ada oli rusak jadi cepat rusak juga ya.
Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.